Selamat pagi pemirsa. Pagi ini tanggal 25 November 2023, tepatnya pada hari Minggu, jam 6.30. Saya ucapkan selamat bergabung untuk para pemirsa yang baru bergabung, di mana video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan di beberapa video tentang tanaman yang saya tanam. Untuk pada pagi hari ini saya akan mereview kegiatan saya memberikan pupuk NPK 1616 di tanaman jagung, di mana tanaman jagung ini adalah hasil tumpang sari dari cabai. Jadi sebelumnya saya sudah menanam cabai merek varietas Landung, umur ya hampir sekitar sebulan juga sama. Kemudian untuk yang jagungnya ini berumur sekitar 31. Yang duluan adalah cabai, berarti sekitar lebih dari sebulan lah cabainya. Kita akan mereview sedikit tentang penggunaan pupuk NPK 1616, di mana pupuk ini sangat bagus digunakan untuk pupuk susulan pada masa vegetatif maupun generatif. Perlu saya terangkan bahwa fase vegetatif kita mulai daripada saat kita menanam, baik itu biji ataupun bibit yang kita tanam itu, sampai pada fase mau pembungaan. Sementara pada saat fase pembungaan sampai dengan berbuah dan panen, itu adalah fase generatif. Untuk jagung ini sebenarnya banyak fase-fasenya di atau pada saat pertumbuhannya. Ya, pada saat pertumbuhan ada yang namanya VT, kemudian V1, V2, V3, sampai dengan pada fase panen. Untuk tadi itu untuk masa perkembangan pada saat cabai atau pertumbuhan yang lain. Untuk yang jagung ini memerlukan sekitar 65 hari HST untuk dapat panen. Sementara itu untuk dikonsumsi pemirsa, artinya jagung manis yang akan dikonsumsi langsung. Tapi apabila mau dijadikan bibit lagi, itu harus menambah sekitar 70 sampai dengan 75 hari pemirsa. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan mereview jagung saya ini, dimana jagung saya ini pada awalnya saya membeli itu jenis F1 atau Bonanza F1. Itu sekitar satu pack itu 25 apa 30 tuh saya tanam. Saya cobalah, saya cuman iseng-iseng waktu itu, karena cuaca pada akhir-akhir ini sangat mendukung, karena hujan ini intensitasnya cukup teratur ya. Kadang hujan satu hari, kadang biasanya enggak hujan, kemudian tidak lagi. Itu sangat bagus untuk pertumbuhannya. Ini saya menggemburkan lagi di sampingnya. Saya coba apakah ini pertumbuhannya akan menghambat. Ternyata tidak pemirsa. Lihat dari pertumbuhannya ini tidak menghambat daripada cabai. Jadi mereka bisa hidup bersama. Itulah filosofi hidup, bahwa dimanapun dan siapapun
itu kita semua mempunyai fungsi sehingga dan dapat hidup bersama, sehingga tidak pantaslah ada suatu perselisihan. Suatu saat atau perselisihan itu normal, cuman harus kembali lagi bahwa kita itu adalah satu bangsa, satu nusa. Oke, kita akan memulai pemirsa. Baik, yang kita sediakan yaitu air, kemudian ini adalah pupuk NPK nya. Ini pupuk NPK yang tidak bermerek ya. Ini saya sengaja untuk mereview yang tidak bermerek. Sebelumnya saya kasih yang NPK 1616 yang Pak Tani ya. Cuman yang ini saya kasihkan yang curah. Ini sekitar setengah kilo ya. Untuk takaran yang kita berikan di NPK, sebelumnya saya akan mereview dulu bahwa NPK ini sangat berguna di pada fase vegetatif maupun generatif. Dimana pada saat fase vegetatif, dosis yang kita berikan karena kandungannya mengandung natrium, fosfat dan kalsium, pada saat fase vegetatif itu dari dosis yang diberikan itu dari 400 kg itu bisa untuk 200 liter air. Kemudian pada fase generatif itu dari 5 kilo untuk 200. Jadi kalau kita ini kan berarti kita cuma membutuhkan beberapa liter saja. Jadi untuk kalau dibagi berarti kalau 5 kilo itu sama dengan 5.000 gram. Berarti dibagi 200 ya berarti sekitar 25 gram untuk per liternya. Jadi saya pakai sendok makan ini. Satu sendok makan ini sudah diukur bahwa itu apabila rata dia adalah 10 gram, apabila dia agak mumbung dia 15. Jadi nanti saya akan pakai ini 2 sendok rata, kemudian saya kasih setengah, berarti 25 gram per liter. Oke, kita mulai saja dalam pengaplikasiannya. Setiap pohon mungkin sekitar cukup dengan 100 ml saja pemirsa. Oke, kita aplikasikan. Untuk air dalam satu tempat wadah saya ini jumlah 5 liter, sehingga kita kalikan saja. Penuhkan dulu. Kemudian kita kasih, berarti kalau misalkan berarti ini ya, ini misal ini adalah 1 sendok, 2 sendok setengah, berarti itu 1 liter ya. 1 sendok, 2 sendok setengah, 2 ya. 1 sendok
3 ya, 1 sendok, 2 sendok setengah, 3 sendok, 3 liter, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Oke, cukup ya pemirsa. Setelah itu kita aduk, bisa menggunakan tangan ataupun kalau misalkan takut terkontaminasi kita bisa nanti langsung cuci tangannya karena tidak begitu. Kemudian nanti kita kasih air ya. Kita larutkan sampai dengan betul-betul larut ya. Kita aduk terus. Sampai betul-betul larut ya. Nah, setelah larut kita bisa siram. Ini saya akan mulai dari sana. Oke, itu pengaplikasian yang saya inginkan di baris pertama, di baris kedua, dan selanjutnya akan saya laksanakan selanjutnya. Situ kita dalam penggunaan NPK 1616 ini sangat bagus untuk pertumbuhan, dimana pada fase vegetatif mereka membutuhkan generatif maupun vegetatif maupun generatif, maksudnya ini sangat membutuhkan nutrisi. Nutrisi ini kita berikan bisa melalui seminggu sekali, 7 hari sekali, ataupun ganjil 3, 6 atau 7 hari sekali itu, ataupun sesuaikan dengan kebutuhan daripada tanaman jagung kita bisa. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Semoga dalam pengaplikasian NPK ini kita semua dapat mendapat pencerahan. Mungkin lebih banyak lagi suhu saya di luar yang lebih mumpuni, tapi ini adalah metode yang saya pakai, dan alhamdulillah jagung saya ini sudah berukuran sekitar 1 atau setengah kaki saya ini, masih lutut lah ya, itu di umur 31 HST. Mungkin sampai di sini dulu ulasan saya di jagung saya ini, semoga dapat bermanfaat.